Hey guys, welcome back to FHIWW14 channel. Hari ini kita akan membahas Isuzu Mux 2017. Semoga teman-teman berkenan menyimaknya. Thank you. Ya, kita kali ini akan melihat bagian depan dari Isuzu Mux 2017. Secara umum tampilannya sudah cukup keren. Ada beberapa upgrade yang dilakukan dibanding versi 2016 sebelumnya. Yang pertama adalah bagian dari front bumper, di mana ada modifikasi. Tampilannya ini jauh lebih futuristik ya, jauh lebih keren dan jauh lebih sporty dibandingkan versi sebelumnya yang cenderung roundish atau membulat. Kemudian dari sisi tampilan dari grill depannya ini sekarang berubah jadi carbonize ya, carbon look. Kalau sebelumnya itu adalah dia bentuknya adalah krom-kroman ya. Di tahun 2016 tulisan Isuzu-nya berubah jadi merah dan ini bukan stiker, ini benar-benar sungguh standar pabrikan. Menilik ke lampu bagian utamanya ini sudah menggunakan high density ya, sudah menggunakan LED. Ini masih lampu biasa, lampu kabutnya, sementara lampu ini menyala sepanjang waktu, LED yang ini ketika engine hidup. Oke. Kemudian secara tampilan lebarnya, lebar mobil ini saya berputar ke sisi sini adalah 1840. Jadi cukup lebar ya. Ini kalau dibandingkan dengan sekelasnya Pajero dan Fortuner, ini sedikit lebih lebar dibanding dua kompetitornya itu ya. Ini tampilan secara umum, kacanya juga cukup lebar. Itu sudah standar kaca film, perkiraan saya sekitar 30%. Kemudian nanti kita akan simak ada apa di balik mesin ini, yaitu engine 2500 cc dengan turbocharger. Nanti kita akan masuk ke bagian mesin setelah yang berikut. Terima kasih. Ya, kali ini kita akan masuki sektor dapur pacu atau jantung dari Isuzu Mux ini. Isuzu Mux ini punya mesin 2500 cc common rail dengan VGS turbocharger. Dia menghasilkan tenaga 134 horsepower pada 4000 rpm. Dia juga menghasilkan 319 Nm pada 1800 sampai 2800 rpm. Itu untuk torsinya ya. Jadi kemampuan dia untuk akselerasi, kemampuan dia untuk menanjak, termasuk juga kemampuan dia untuk mencapai top speed di rpm tertinggi itu cukup teruji ya. Ini pakai turbo ya, tadi sudah saya kasih tahu ya, dan silindernya adalah direct atau inline atau sejajar. Nah, kelebihan dari mesin ini dibanding kompetitornya sebut saja itu F dan P, dia bisa menggunakan hanya berbahan bakar biosolar. Biosolar adalah bahan bakar diesel yang sekarang ada di Indonesia yang paling murah ya. Dan ini tidak perlu khawatir mesin akan rusak karena memang di setup untuk menggunakan bahan bakar ini. Yang perlu dicatat adalah yang penting adanya dilakukan penggantian filter solar setiap kali servis ya. Jadi secara total biaya jauh lebih murah dibanding harus menggunakan Dexlite atau Pertamina Dex. Kira-kira begitu dapur pacu dari Isuzu Mux ini. Thank you. Kita kali ini akan bahas tampilan samping dari Isuzu Mux 2017 ini. Secara overall boleh disorot kamera dulu. Cukup oke ya. Cukup oke, cukup gagah, cukup menyeratkan bahwa ini adalah SUV yang bisa diajak main dalam berbagai macam tipe track. Nah, kita langsung masuk ke bagian ban saja. Ini bannya standar pabrikan adalah Bridgestone Dueler. Lebarnya 225, sementara tingginya 65. Yang menjadi catatan adalah Isuzu Mux 2017 ini masih pakai ring 17. Jadi velg ini masih velg 17. Yang menjadi poin pentingnya adalah entah bagian belakang maupun depan ini sudah menggunakan rem cakram ya. Jadi harusnya ini punya tingkat pengereman yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa tipe SUV yang belakangnya masih menggunakan tromol. Oke. Kemudian dari sini juga kita bisa lihat spion yang sudah dilengkapi juga dengan sign lamp. Oke. Bagian terpenting seperti saya sampaikan juga sebelumnya adalah kamera. Jadi kamera ini adalah menyorot bagian kanan kendaraan. Jadi ketika kita mau parkir tempat yang sempit atau melalui tempat yang dimana ban kita perlu lebih presisi untuk melaluinya, kamera ini sungguh membantu. Nah, di bagian pegangan atau pembuka ini
ada button. Ini sebenarnya bagian yang mempermudah, ketika kita tekan dia bisa mengunci atau membuka, gitu ya. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai tool penyederhana dari Isuzu MUX ini. Oke, terima kasih untuk bagian samping. Ya, kali ini kita akan melihat bagian belakang dari Isuzu MUX tahun 2017 yang terupgrade Premier ini. Secara tampilan dia konvensional. Kalau Anda lihat ke bagian lampu belakang, ini bentuknya masih cukup besar dan mengerucut di belakang. Dan ini sebenarnya sudah berbeda sekali dengan model-model mobil yang tampil sekarang, di mana lampunya cenderung tipis ya, cenderung tipis. Jadi menampilkan kesan yang lebih futuristik. Kemudian yang perlu disimak lagi adalah bahwa secara overall, seperti saya bilang, ini klasik ya. Jadi ini ngikutin seperti model Fortuner yang lama, masih agak kotak. Ini sih sebenarnya sudah agak roundy sedikit, tapi memang terlihat bahwa unsur kotak masih cukup dominan. Nah, di bagian ini boleh deketin kameranya, di sini kelihatan ada tulisan Electronic Stability Control beserta lampu rem. Nah, ini sebenarnya adalah fitur mungkin setara dengan ini ya, apa namanya, EBD ya, Electronic Brake Distribution. Jadi ini membuat mobil lebih stabil ketika melaju dengan kecepatan tinggi dan harus direm secara mendadak. Oke, perbedaannya dengan Premier yang original, jika Premier yang benar-benar spek Premier, ketika ini ditekan, dia akan terbuka mengangkat dengan sendirinya, lift up. Sementara ini harus diangkat secara manual ya. Harus diangkat secara manual. Waduh, banyak barang-barang di dalam. Oke. Dan untuk mengembalikan ya kita tutup lagi dengan manual. Ya. Nah, satu poin penting. Ini small tapi mewah sekali. Di bagian bawah ini ada apa namanya, kamera. Jadi kamera ini membaca situasi sekitar bagian belakang, dan bukan hanya di belakang, nanti di bagian depan dan di bagian kanan kiri juga terlihat, termasuk dari bagian atas yang dirender image-nya oleh komputer dari unit ini. Sekian bagian belakang, thank you. Kali ini kita akan memasuki kabin dari Isuzu MUX ini. Ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat, posisi duduknya cukup nyaman, bahannya semi kulit ya ini ya, dan adem. Kalau udah kena AC itu adem banget. Saya akan coba menghidupkan engine-nya ya. Jadi kalau diajarin kepala mekaniknya Isuzu, saya akan tekan 3 kali. Tekan pertama, oke. To start step the brake dan push the start button. Tapi saran dia adalah tekan sekali lagi. Nah, di sini akan terlihat. Jadi indikator semua menyala, tuh, menunjukkan beberapa fitur-fitur. Baru terakhir saya injek rem dan saya nyalakan engine-nya. Oke, sekarang kita nyalain AC ya. Nah, ini teman-teman lihat nih, ini European style banget nih. Ini keren tampilannya dan sangat simpel dalam pengoperasiannya gitu. Ini saya bisa mengubah suhu, ini menambah kencangnya AC. Oke, kemudian salah satu fitur unggulan tadi lupa disebutkan. Kalau kita bahas engine, kita harus bahas apa namanya, gearboxnya ya, percepatannya, koplingnya. Ini terdiri dari 5 percepatan matic dan ada tiptroniknya. Jadi ini di posisi drive ya, ini kita bisa geser ke kanan, dan untuk menambah speed kita tinggal dorong saja ke depan, ke belakang, ke depan. Nah, ini kelihatan di sini nih ya pemirsa. Ini ketika saya dorong ke depan, giginya berubah ke 1 atau 2 ya. Oke, saya balikin lagi ke posisi parkir netral. Biasanya ada shift lock, kemudian ada buat, ini biasanya saya gunakan untuk charger. Sebenarnya untuk charger available sih di sebelah sini. Nah, ini kelihatan nih, kita bisa ngecas ya. Ada power outlet di sini. Jadi dia punya 1, kemudian 2 dan 3 kompartemen. Nah, ini saya isi duit sama STNK. Untuk bagian pinggirnya sendiri, nah ini sebenarnya ada tempat gelas nih. Oh, ini kan udah standar ya. Kalau untuk mobil kelas gini harus memang sudah punya. Ada airbagsnya. Oke, kemudian AC-nya itu 3 layer ya. AC-nya 3 layer. Jadi button yang ini adalah button AC belakang. Button AC belakang, dan untuk menambah AC-nya itu pakai button yang ini. Jadi di sini kelihatan ada lubang untuk AC. Bagian belakang sana juga ada. Jadi ini bukan main-main ya. Dan di sini ada speaker. Jadi tampilannya cukup oke. Nah, kemudian yang tak kalah menariknya adalah dia punya cruise control.
Jadi ketika kita berjalan, saya cukup tekan on, tekan gas sedikit, dan menggantung posisi di mana speed yang saya inginkan. Misalnya speed 80, ya sudah, dia akan berada di speed 80 terus. Mobilnya akan berjalan tanpa perlu saya injak pedal gas atau pedal gasnya ya. Jadi dia akan berjalan sendiri aja, kita tinggal nyetir aja. Tuh, oke. Kemudian di sini juga ada mode-mode seperti untuk menaik turunkan volume, kemudian memindahkan channel radio atau mode, termasuk juga setting telepon. Nah, sekarang sorot ke sini. Ini lihat, kita bisa lihat tampilannya. Nah, tuh. Ini ada tripnya, average tripnya. Oke, kemudian rata-rata average speednya, jarak yang sudah ditempuh, kemudian elapsed waktunya. Oke. Dan di sini ada bensin. Nah, ini ada perkiraan 205 km lagi kita akan harus mengisi bensin lagi. Ini RPM. Teman-teman tahu kalau RPM-nya mesin solar itu biasanya rendah. Ntar mesin bensin bisa sampai 8 atau 9.000. Top speednya kalau di sini 220. Paling mentok mobil ini baru saya coba di speed 160 ya. Jadi belum pernah lewat dari situ. Oke. Kemudian ada satu yang menarik. Coba disorot ke sini. Nah, ini kan tampilannya sudah digital semua ya. Digital. Jadi kalau saya tekan ada satu tombol di sini di sebelah kanan. Nah, kita akan bisa lihat sekeliling kita. View-nya bukan hanya tampilan depan. Kalau atas ini rendering by ininya ya. Kita juga bisa lihat kalau saya tekan tombol lagi sisi sebelah kanan, oke. Kemudian kita bisa lihat sisi sebelah kiri, oke. Kemudian kalau belakang kita nggak bisa lihat ya. Belakang itu ketika kita pasang gigi mundur. Nah, ini belakang langsung kelihatan. Jadi posisi belakang kita, posisi depan kita. Dan ini dia akan langsung berbunyi nih. Nandain bahwa memang sudah nempel sekali posisinya. Oke, selain itu dia punya keistimewaan lain. Sebentar, coba saya cek ya. Nah, lihat nih main menunya. Ada tuner, navigasi, wifi, bluetooth. iPod belum pernah saya coba, USB belum pernah, disk sudah sering saya coba. Musik lewat bluetooth juga sudah dicoba. Kemudian ada aux in, kita bisa masukin sound dari luar. Ada pengaturan, tapi yang kerennya adalah TPMS ini. Ini bahkan di kelas-kelas mobil kompetitornya ini belum ada kalau bukan seri yang tertinggi. Nah, apa gunanya? Dia bisa mengukur, mobil ini mengukur tekanan bannya sendiri. Ketika tekanan bannya ada di bawah 27, dia akan merah. 30-nya ini berubah jadi 27 dan merah, dan akan menyalakan sensor. Bunyi dan tampilan ini muncul menunjukkan kepada kita bahwa ban depan kanan kurang angin. Nah, ini bisa kelihatan nih. Ini agak nggak balance ya. 30, 28. Jadi kanan lebih penuh nih anginnya. Kemudian 27, 25. Bahkan bagian ban cadangan pun bisa dibaca sama dia. Gitu. Jadi ini bisa dibaca sama dia. Yang perlu diinformasikan bahwa kita butuh tekanan anginnya standarnya 29 kalau untuk mobil ini ya. 29. Gitu. Saya pikir ini salah satu kelebihan yang tidak dimiliki. Jadi ada tadi kamera 360 derajat plus TPMS untuk setting. Oke. Selebihnya normal saja. Nah, nanti kita akan masuk ke bagian belakang setelah ini. Tapi secara overall ini nyaman duduknya. Bangku ini bisa di-adjust secara elektrik ya. Jadi nih, tuh lihat, saya bisa. Nah, kemudian maju, mundur, ke atas, naik, ke bawah. Tapi sayangnya ini hanya berlaku untuk driver ya. Selebihnya nggak ada. Jadi, tapi ini sangat mewah sekali. Jadi ini memang bahannya masih plastik. Kompetitornya sudah ada yang terbungkus kulit, tapi bahannya benar-benar bahan yang sangat bagus sekali, ya. Kemudian termasuk juga bagian pinggirannya. Nah, ini ada bagian kulit juga di sini. Jadi secara overall sih tampilannya sudah cukup oke. Tempat kacamata ya. Ada pegangannya untuk naik. Oke. Kemudian pengaturan spionnya dari sini. Spionnya juga retractable, bisa tertekuk dengan sendirinya. Untuk lock dan lain sebagainya dari sini. Jadi ini benar-benar kontrol dalam genggaman ya. Ya, kira-kira demikian bagian dalam dari Isuzu MU-X 2017. Terima kasih.